bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan pernah menjadikan mereka sahabat, jangan pernah menjadikan mereka teman, dan jangan pernah menjadikan mereka persaudaraan. Kenapa? Karena mereka akan senantiasa selalu jahat kepadamu dan akan selalu menghancurkan dirimu. Orang yang seperti itu di dalam mulutnya penuh dengan kebencian. Dan bukan itu saja, wa ma tukhfi sudurakum akbar, di dalam hatinya banyak besar sekali untuk merubuhkan dirimu. Maka dari itu, jikalau kamu adalah orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kebenaran. إلهي لا تضلل الفردوس أهلا ولا يقوى إلى النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البعضاء من أفواههم وما تخفي صدوركم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian tauhid. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanata min dunikum la ya'lunakum khabala. Dari asbabun nuzul ayat tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Apa asbabun nuzul ayat tersebut? Ada sebagian kaum muslimin yang berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada seorang Islam atau seorang muslim yang berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Islam. Karena pada masa jahiliyah dulu mereka menjadi tetangga dekat dan sekutu dalam peperangan. Artinya apa? Artinya pada zaman dahulu kala seorang Yahudi atau non-Islam tersebut menjadi sahabat, tetangga, sekaligus musuh dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina pirang-pirang wong amanu kang pada iman sira kabeh, la tattakhidhu aja ngajukut sira kabeh bitonatan kalawan batur min dunikum saking calianti agama Islam sira kabeh. La ya'lunakum ora bakal menda-menda wong kafir ing sira kabeh qabala hale ngajahati wadulan ngarep ya wong kafir ma apa barang anitum ngancuraken sira qad badati nyata wis jelas al-baghdha apa kebencian min afwahihim saking pirang-pirang mulute wong kafir wa malan barang tuhfi kang disumputaken sudurkum ing pirang-pirang hati sira kabeh akbaru lawih gede qad bayyana nyata wis jelas lakum kedua sira kabeh ayati apa pirang-pirang tanda ing kuntum ing yen ta sira kabeh ta'qilu wis ngaduwe akal sira kabeh. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanata min dunikum la ya'lunakum khabala. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali kalian mengambil, mencari sahabat selain daripada orang-orang Islam. Jikalau kalian mencari sahabat dan mencari teman di lain agama Islam, maka la ta'kuluna khabala dan tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kalian semua. Bahkan apa? Waduna ma'anittum dan mereka akan selalu menghancurkan dirimu, akan selalu membuat dirimu kesusahan. Dalam apa? Dalam wadu ma'anitum, dalam sebuah perkara-perkara kehidupan. Orang-orang yang non-Islam, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang jauh dari agama Islam, mereka akan selalu menghancurkan diri kita. Maka di sini bagi orang-orang yang Islam harus berhati-hati ketika kalian berteman dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Islam. Kenapa? Karena mereka akan selalu memberikan kepada kalian kejahatan-kejahatan. Dari mana? Waduna ma'anitum,
dan mereka akan senantiasa menghancurkan dirimu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus berhati-hati ketika kita mencari sahabat, mencari teman, dan mencari persaudaraan. Jangan sekali-sekali kalian salah memilih dalam bentuk pertemanan tersebut. Jikalau kalian salah berteman dengan orang-orang yang seperti itu, maka mereka akan senantiasa menjerumuskanmu ke dalam kejahatan. Waduna ma'anitum, dan mereka akan menghancurkan dirimu. Kenapa? Karena orang-orang kafir tugasnya adalah akan menghancurkan dirimu sendiri. Lalu kemudian apalagi, qad baddati ba'da min afwahim, dan sungguh telah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda-tanda yang jelas kepada kalian, yaitu di dalam hati mereka atau di dalam mulut-mulut mereka penuh dengan kebencian dan penuh dengan kedengkian. Maka dari itu, jauhilah sahabat-sahabat yang seperti itu, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka akan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan akan menghancurkan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda-tanda di dalam mulut mereka, senantiasa selalu memberikan kebencian-kebencian dan selalu membeberkan kebencian-kebencian kepada orang-orang lain. Wa ma takhfi sudurukum akbaru, dan rasa kebencian mereka sangat dalam untuk menghancurkan dirimu tersebut. Maka di situ bukan itu saja, dan bukan mulut-mulut mereka yang membenci, tapi di dalam hatinya mempunyai rasa sifat dendam untuk benar-benar menghancurkan dirimu. Maka hati-hatilah ketika kalian mencari sahabat, mencari saudara yang benar-benar menjadi sahabat-sahabat yang bukan hanya di dunia, tapi sahabat-sahabat yang menjadi mendorong kalian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad bayyana lakum ayatihi in kuntum ta'lamun. Jikalau kalian orang-orang yang berakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang jelas, tanda-tanda yang jelas kepada kalian semua. Ketika sahabat itu membicarakan keburukan kepada kita, maka tinggalkan persahabatan tersebut. Agar apa? Agar kalian terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Bahwa ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu bisa menjaga tali persaudaraan tersebut. Biarkan mereka yang membenci kita, tapi jangan pernah kita membenci mereka sedikit pun. Kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jangan pernah menjadikan mereka sahabat, jangan pernah menjadikan mereka teman, dan jangan pernah menjadikan mereka persaudaraan. Kenapa? Karena mereka akan senantiasa selalu jahat kepadamu dan akan selalu menghancurkan dirimu. Orang yang seperti itu di dalam mulutnya penuh dengan kebencian, dan bukan itu saja, wa ma tukhfi sudurakum akbar, di dalam hatinya banyak besar sekali untuk merubuhkan dirimu. Maka dari itu, jikalau kamu adalah orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'anul Karim. Tanda-tanda di ayat ini adalah kita harus berhati-hati ketika kalian mencari sahabat, ketika kalian mencari teman, dan ketika kalian mencari persaudaraan. Maka tinggalkan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang hatinya tertutup. Maka carilah orang-orang yang hatinya terbuka, tidak ada permusuhan di antara kita.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. طاصن حامم كافا يا عين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن أصلى الله يكون فبعث الذين كفروا والله أشهد بعث وأشهد تنكيلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.